Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa qalbi bi haqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim ya Allah wa ya batin wa ya nabati wa ya nur. Amma ba'd. Hadirin ikhwani jemaah Masjid Nurul Qamar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kembali dalam rutinan malam Senin ini untuk sama-sama mempelajari dan menghidupkan ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadis, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Wa fi riwayah, "Man ahya sunnati faqad ahyani." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menghidupkan ajaran Nabi bisa hidup ya dengan ilmu agama. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ajaranku, maka berarti dia mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, berarti dia nanti kelak di surga akan kumpul bersama aku, kata Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat dinyatakan, barang siapa yang menghidupkan ajaranku, maka berarti dia benar-benar seakan-akan telah menghidupkan aku. Jadi seakan-akan di tengah-tengah kita ada Rasulullah SAW. Ilmu yang dipelajari seakan-akan dalam kehidupan kita ada Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kumpulnya kita untuk menghidupkan ilmunya Nabi, yang mana beliau juga mengatakan menghidupkan ilmunya Nabi berarti sama dengan menghidupkan aku, berarti seakan-akan kita kumpul bersama beliau di majlis yang semacam ini. Semoga ini kelak menjadikan membuahkan kumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita masih berada di hadis yang ke-24. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yarwi an rabbi. Nabi SAW bersabda meriwayatkan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, innakum lam tablughu dharri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an. Ya ibadi, لأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya innakum lan tablughu dharri fatadurruni. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa menyampaikan madarat, bahaya, menjadikan bahaya aku. Kemudian fatadurruni, kalian bisa menjadikan bahaya aku, tidak bisa. Walam tablughu naf'i, dan kalian tidak akan sampai, tidak akan bisa untuk memberikan manfaat kepadaku, fatanfa'uni, lantas kalian bisa beri manfaat kepada aku. Intinya di sini manusia ini makhluknya Allah, hamba Allah, tidak bisa memberi bahaya kepada Allah atau sebaliknya manfaat kepada Allah, tidak bisa. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, anna awalakum, andaikan sesungguhnya orang awal kalian, wa akhirakum, dan orang akhir kalian, wa insakum, dan bangsa manusia kalian, wa jinnakum, dan jin kalian, kanu, semuanya itu ala atqa qalbi rajulin minkum, atas paling takwanya hati seseorang, minkum, dari kalian, masa dari kafir syai'an, maka itu tidak akan menambahkan di dalam kerajaanku kemuliaan sama sekali. Sebaliknya, ya ibadi, la anna awalakum wa akhirakum wa insakum
cintaku wa cintakum. Andaikan orang awal, orang akhir, manusia dan jin dari kalian, wahai hamba-hambaku semuanya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, mereka semua berada di atas paling durhakanya hati seseorang. Mana kasadari kafir manusia itu juga tidak akan mengurangi sama sekali kerajaan kemuliaan. Jadi dari diskusi ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya amal baik yang dilakukan oleh seluruh hamba-hambanya, baik dari kalangan jin atau manusia, baik dari orang dahulu atau orang yang akan datang, semuanya kebaikan tersebut tidaklah menambah kemuliaan Allah sebagai Tuhan. Sebaliknya, andaikan seluruh penduduk bumi ini dari awal manusia, dari awal bumi diciptakan sampai hari kiamat, semua penduduk bumi itu durhaka, bahkan menjadi makhluk yang paling durhaka, yaitu seperti iblis, semuanya, maka tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sebagai Tuhan. Jadi kebaikan yang kita lakukan ibadah, bahkan andaikan seluruh makhluk dari awal dunia sampai hari kiamat mereka punya hati seperti hatinya Nabi Muhammad, saking baiknya, saking bagusnya, saking hebatnya ibadah seperti Nabi Muhammad semua, andaikan, maka tidak menambahi Allah tambah mulia. Sebaliknya kalau seluruh makhluk ini seperti hatinya iblis, kayak iblis sudah semuanya, maka juga nggak kurangi kemuliaan Allah sebagai. Artinya di sini satu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mulia tanpa ada embel-embel apapun. Asli maha mulia dan tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Kalau kita kan enggak, kadang kita mulia karena orang tua kita yang kaya, yang punya jabatan. Kita bisa hina karena ya bisa jadi karena orang tuanya atau karena anaknya yang bandel. Orang tuanya mulia, namanya tercemar, jadi hina. Tapi kalau Allah enggak, Allah kemuliaannya asli dan maha mulia tanpa ada embel-embel apapun, dan juga tidak ada yang bisa mengurangi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha mulia, tidak membutuhkan ibadah dari semua hambanya, baik dari manusia ataupun jin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga maha mulia, tidak bisa dikurangi kemuliaannya dengan maksiat semua manusia dan semua hambanya. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum, jika kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, kalian sama dengan berbuat baik terhadap diri kalian sendiri. Bukan kebaikan itu berarti menambah mulianya Allah, tidak, sama sekali tidak. Wa in asatum falaha, dan jika kalian berbuat jelek, maka kejelekan itu juga kembali pada diri kalian sendiri. Kemudian di sini disebutkan, andaikan manusia itu tadi paling bagusnya makhluk seperti Nabi Muhammad semua, hatinya seperti hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan full atqa rajulin, di sini yang dimaksud ala qalbi atqa rajulin wahidin minkum, semuanya menjadi paling takwa seperti hati seseorang yang paling takwa minkum dari kalian, yakni Nabi Muhammad. Andaikan seluruh dari kalian wahai hamba-hambaku menjadi orang seperti Nabi Muhammad, hatinya seperti hati Nabi Muhammad yang bersih, amalannya seperti amalan Nabi Muhammad yang full, sampai disebutkan di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ta'ala fi kulli ahyani. Rasulullah SAW itu setiap saatnya selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahyani, semuanya, baik ketika beliau terjaga
bahkan beliau ketika tidur selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai tanamu ainah wala yanamu qalbuh. Rasulullah itu kalau tidur, yang tidur cuman kedua belah mata mulia beliau. Cuman mata beliau yang tidur, tapi hati beliau tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita kan enggak, mata tidur, hati hilang, sampai kemana-mana sudah. Kalau Rasulullah enggak, yang tidur cuman kedua belah mata beliau, tapi hati beliau selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pernah lupa sedetik pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dikatakan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, para nabi itu mereka semua kan beristri, punya istri. Ketika kumpul sama istri, faktor utama yang menjadikan mereka kumpul sama istri itu bukan syahwat, bukan nafsu, tapi bimtilail awiyah, karena penuhnya wadah air sperma yang ada di jasad atau fisik beliau-beliau itu, sehingga harus ditumpahkan, harus dikeluarkan, bukan karena syahwat. Nah kita kan enggak, kumpul karena istri ya karena syahwat, karena kepingin. Itu kalau dikasih sama istrinya. Ya, kalau enggak ya wis nasib. Nah istrinya wani, semoga istrinya manut kabeh. Kalau kita kan enggak, kumpul sama istri karena memang kepingin, dorongan syahwat, dorongan nafsu. Tapi para nabi itu kumpul sama istri karena memang sudah penuh, sehingga harus dikeluarkan, bukan karena syahwat. Dorongan utamanya bukan karena syahwat, bukan karena nafsu. Kenapa? Karena beliau-beliau itu, apalagi Nabi Muhammad, hati beliau selalu ingat dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai seperti itu. Dalam akidah Ahlussunnah Jamaah disebutkan para nabi itu kalau kumpul dengan istrinya bukan karena dorongan utamanya, itu bukan karena kepingin, karena syahwat, karena nafsu, itu bukan, tapi karena memang sudah penuh wadah yang ada di tubuh, wadah air sperma tersebut. Nah, ini beliau Rasulullah SAW selalu berzikir setiap saatnya. Bangun tidur beliau, hati beliau selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mengingat Allah, tidak pernah lepas. Hati beliau selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi Muhammad SAW ketika Siti Aisyah bertanya, karena Siti Aisyah ini salah satu istri beliau, paling tahu bagaimana beliau itu kalau malam itu ibadah atau bagaimana aktivitas beliau dalam rumah itu. Yang merekam aktivitas Nabi Muhammad ya istri beliau, keluarga beliau. Kalau sudah tengah malam itu bagaimana Rasulullah, maka disifatkan. Siti Aisyah meriwayatkan hadis sampai-sampai ketika itu beliau menegur Nabi Muhammad, ya Rasulullah, afala qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, kama qalat radhiyallahu anha. Wahai Rasulullah, engkau ibadah seperti ini, engkau ibadah luar biasa setiap malam seperti ini, sampai hatta tawar roma kodamah, sampai kedua kaki, telapak kaki beliau itu bengkak, bendol, bengkak saking banyaknya sujud, saking banyaknya duduk sujud, sampai kakinya bengkak. Maka Siti Aisyah lihat itu tidak tega, ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijanjikan oleh Allah semua yang engkau lakukan, dosa-dosa yang akan datang atau yang telah lewat, semuanya sudah diampuni oleh Allah. Yang dimaksud dosa di sini bukan dosa maksiat ya. Nabi itu enggak, para nabi itu enggak punya dosa. Engkau kan sudah diampuni oleh Nabi, baik yang selalu ataupun yang akan datang. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Mata kodama min dambika, sesuatu yang sudah lampau lewat dari kekurangan engkau wahai Nabi, kalaupun ada dari dosa wahai Nabi, dan itu mustahil. Kalaupun ada sudah diampuni oleh Allah. Dan juga yang akan datang, dosa yang akan datang, kesalahan yang akan engkau lakukan, kalaupun ada, dan itu juga mustahil, nggak mungkin Nabi melakukan dosa. Kalaupun ada diampuni semua sama Allah. Maka kenapa engkau masih beribadah seperti ini wahai Rasulullah? Seakan-akan engkau ini menyiksa diri sendiri. Sudah diampuni sama Allah, kok ibadahnya kayak orang yang paling banyak dosa. Kalau kita lihat ada orang tobat setelah melakukan dosa yang begitu besar, kan ibadahnya ibadah ya astagfirullah, full-fullan sudah.
Karena tobat, benar-benar tobat dari dosa yang sangat besar. Itu kan full-fullan itu ibadahnya, full. Astagfirullah, nangis terus setiap saatnya, tobat, semua waktu digunakan untuk ibadah full. Nah Rasulullah itu ketika malam kalau ibadah seperti orang yang paling banyak dosa sedunia. Nangis beliau bercucuran sampai jenggot beliau basah kuyup karena air mata. Menangis setiap saatnya, sujudnya beliau lama, sholatnya beliau lama, sehingga kedua kaki beliau itu sampai bengkak. Wahai Rasulullah, kenapa engkau seperti ini wahai Nabi? Bukankah telah diampuni semua andaikan engkau punya dosa? Maka dijawab oleh Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah setelah Allah mengampuni, memuliakan aku di derajat yang begitu tinggi, tidakkah aku harus menjadi hamba yang paling banyak bersyukur? Jadi ibadah yang beliau lakukan itu karena untuk mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak kepada beliau, yang mana beliau adalah dijadikan kekasih Allah, makhluk yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Nabi Muhammad SAW. Andaikan semua makhluk, semua hamba Allah dari awal dunia diciptakan sampai hari kiamat punya hati, punya ibadah seperti ibadahnya Nabi Muhammad semua, maka tidak akan mengurangi, tidak akan menambahi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai itu. Artinya semua ibadah yang kita lakukan kembalinya kepada diri kita sendiri. Kemudian sebaliknya, andaikan orang awal kalian, orang akhir kalian, manusia dan jin dari kalian, wahai semua hamba-hambaku, ala afjari qalbi rajulin wahidin, punya hati seperti hati seseorang. Di kalimat yang ini enggak ada mingkum dari kalian, enggak ada kalimat mingkum. Kalau yang tadi, andaikan kalian semua hambaku punya hati, punya amalan seperti amalannya seseorang yang paling takwa dari kalian, yaitu Nabi Muhammad, maka itu tidak menambah kemuliaan. Sebaliknya yang ini, wahai hamba-hambaku semuanya, andaikan kalian punya hati seperti seseorang yang paling durhaka, tidak ada kalimat dari kalian, nggak ada. Dalam riwayat ini nggak ada kalimat minkum. Nah, siapa yang dimaksud ini? Seseorang yang paling durhaka, yaitu iblis. Lihat bagaimana Allah nggak menyebut minkum dari kalian, enggak. Kenapa? Karena Allah saking sayangnya terhadap hamba-hambanya, nggak mau menyamakan hamba-hambanya dengan iblis. Ya. Tidak mau menyamakan hamba-hambanya dengan iblis, atau menyamakan iblis jadi golongan hamba-hambanya, enggak ada kalimat minkum di sini. Tafadulan wa ihsanan minhu, karena Allah begitu memuliakan hamba-hambanya, sangat mencintai hamba-hambanya lebih daripada cintanya orang tua kepada anaknya. Karena itu kalau seluruh makhluk itu menjadi durhaka seperti durhakanya iblis, maka tidak mengurangi kemuliaan Allah sama sekali. Iblis itu kan makhluk yang paling durhaka. Padahal dulu dia adalah makhluk yang luar biasa. Sampai-sampai disebutkan dia itu termasuk khatibul malaikah. Orang saat itu menjadi juru penasihat dari para malaikat sebelum dia dilaknat. Iblis itu sebelum dilaknat menjadi juru penasihat para malaikat, kiainya para malaikat. Ibaratnya sekarang ulamanya para malaikat di saat itu sebelum dia dilaknat. Akan tetapi iblis merasa dia banyak ibadahnya, merasa paling hebat, sehingga dia pun menjadi sombong, sampai-sampai ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Ini perlu perlu digarisbawahi juga. Kadang-kadang
Orang itu harus waspada, hati-hati dengan hati kita. Jangan sampai tertipu dengan amal ibadah yang telah kita lakukan. Iblis ini ibadahnya sudah full ribuan tahun. Sampai-sampai dikatakan lau anna a'malal adamiyin yuzanu bi amalil iblis ma balagat usyra a'malih. Andaikan amal perbuatan seluruh anak Adam alias manusia ini ditimbang kemudian disamakan dengan amal ibadah yang telah iblis lakukan, karena iblis itu sudah ribuan tahun ibadah sebelum dilaknat, itu seluruh amal ibadah manusia ini nggak sampai 10% dari amal ibadah yang telah dilakukan oleh iblis. Banyak bener amalannya itu. Amalnya kita ini kalau dikumpulkan seumur hidup 60-70 tahun kumpul no kabeh, diadu sama amalannya iblis itu nggak sampai 10%, masih kalah jauh, masih kalah 90%. Amal yang begitu banyak, tapi gara-gara ana khairum minhu, dia merasa lebih baik, merasa lebih mulia dari yang lain, lebih mulia dari Nabi Adam, akhirnya dia pun dilaknat, menjadi orang makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita kalau punya ibadah yang banyak, jangan sampai tergeliur bangga diri dengan ibadah kita. Di zaman dulu tuh ada disebutkan di satu riwayat itu ada orang paling soleh, solehnya luar biasa di daerah tersebut, terkenal. Sebaliknya yang satunya di situ ada orang yang paling bejat, yang paling jelek, terkenal di daerah tersebut. Saking solehnya orang ini terkenal kemana-mana dan memang soleh, hebat, luar biasa ibadah di zaman Bani Israel. Yang satunya kebalikannya tadi, paling banyak maksiat, paling bejat, sampai orang-orang Bani Israel itu malu. Mereka, suku mereka malu ada orang yang dari suku mereka punya kelakuan seperti itu. Malu, mereka ikut malu. Nah, suatu ketika orang yang ahli ibadah ini ketika sudah banyak ibadahnya sampai keluar kemuliaan dari Allah, dia kalau keluar rumah itu dipayungi sama mendung. Siang hari panas terik matahari itu mendung mayungi, dipayungi mendung. Kemana-mana dia dipayungi sama mendung. Ke pasar kemana, tiap dia pergi ke rumah dia nggak kena panas matahari, langsung ada mendung mayungi. Suatu ketika tidak sengaja berpapasan sama orang yang terkenal bejat dan jelek itu. Pas lewat jatuh jalan, di sebelah pinggir jalan ada orang yang jelek itu. Kemudian orang jelek itu, oh saya pengen jejer sama orang yang soleh tersebut biar dapat naungan dan dapat keberkahan kemuliaannya. Orang yang ahli ibadah yang soleh tadi noleh, kamu tuh siapa? Kok jejer sama saya? Bilang, kamu tuh siapa? Kok mau jejer sama saya di bawah naungannya yang diberikan oleh Allah ya? Akhirnya orang yang banyak maksiat itu diam dok. Karena ditegur dengan selangsung masuk nyelekit itu ke hati. Kemudian setelah itu keduanya pisah. Berpisah, tiba-tiba mendungnya ini menaungi orang yang ahli maksiat itu. Pergi, mendungnya ikuti orang maksiat. Dan yang ahli taat yang terkenal soleh itu ditinggalkan oleh mendung tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang paling banyak ibadah dan terkenal soleh ini sudah merasa mulia dengan ibadahnya, sudah merasa lebih mulia daripada yang lain. Karena itu Nabi mengatakan al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong ini penyakit pertama kali yang menjadikan makhluk dilaknat, ya sombong. Apa sombong itu? Batrul haqqi, menolak kebenaran. Kalau ada kebenaran yang datang, nasihat benar, tapi ditolak. Kenapa? Karena datang dari musuhnya, dari orang yang nggak cocok misalkan. Kalau suatu kebenaran datang, maka kita terima. Datang dari siapapun, kalau itu benar ya diterima. Jangan sampai 2 tambah 2 4, tapi yang ngomong musuh kita enggak, 2 tambah 2 ya 22. Nah, ini namanya
menolak kebenaran. 2 tambah 2 yang 4. Tapi karena yang ngomong yang orang yang tidak dia sukai, orang yang tidak dia cocoki atau musuhnya, 2 tambah 2 nggak bisa 4. Pokoknya kalau kamu yang ngomong salah. Padahal kan benar itu. 2 tambah 2 bagi saya 22. Karena kamu yang ngomong. Nah, ini kan namanya orang menolak kebenaran. Ini namanya sombong. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia, merasa lebih baik dari yang lain, itu sudah sombong. Sampai-sampai pernah diceritakan ba'dus sholihin, orang soleh ini punya pondok besar, punya murid banyak ribuan. Dia ngomong sama murid-muridnya, pas ngajar buka kitab, wahai murid-muridku, andaikan aku setiap mengajarkan ilmu terhadap kalian semua, di hatiku ada rasa aku lebih mulia, lebih hebat dari kalian semua di sisi Allah, maka seketika itu juga aku tidak menjadi pewarisnya Nabi Muhammad, menjadi ulama yang menjadi pewarisnya Nabi Muhammad, tapi sebaliknya aku menjadi pewaris daripada iblis, sifat-sifat iblis. Andaikan ketika aku mengajar kepada kalian dan aku merasa lebih mulia daripada kalian, maka pondokku ini akan aku robohkan, karena aku seketika itu tidak menjadi ulamanya Nabi lagi. Masya Allah, sampai seperti itu. Karena itu ini para ulama itu ketika mereka mengajar santri-santrinya, bahkan santrinya dianggap lebih mulia dari dia, di hatinya nggak pernah merasa lebih mulia dari santri. Ya secara dohir ya santri menghormati gurunya, murid menghormati gurunya wajib secara dohir, dicium tangannya ataupun lainnya menghormati, itu wajib bagi murid menghormati guru. Tapi si guru tidak boleh merasa di dalam hati dia lebih mulia dari murid-muridnya, sama sekali tidak boleh. Kalau sampai ada merasa sedikit saja saya lebih mulia daripada murid-murid saya, maka dia seketika itu derajatnya jatuh dari derajat ulama yang begitu mulia, dia jatuh kepada derajat yang begitu hina seperti iblis, alaihi la'nah na'udzubillah min. Karena itu ini perlunya kita untuk setiap saatnya meminta nasihat atau mencari ilmu, agar benar-benar kita ini menghamba kepada Allah dengan penghambaan yang sejati. Apa itu penghambaan sejati? Ada seseorang ba'dus sholihin itu ketika meninggal, dia ketika meninggal ditanya sama murid-muridnya, wahai guru, tolong berikan wasiat kepada kami yang terakhir untuk kami, wasiat terakhir untuk kami wahai guru. Maka gurunya saat itu mengatakan, sebentar, ini masih berat, sakaratul maut ini, menjelang beliau wafat. Akhirnya ketika sudah agak terasa ringan, beliau mengatakan, usikum bil inkisar bikullil qalb. Aku memberi wasiat kepada kalian terakhir wahai murid-muridku, selalulah merasa dirimu hina di sisi Allah. Selalulah merasa di dalam hatimu jangan sampai kamu merasa punya kemuliaan apapun. Di dalam hatimu selalu pasang bahwa kamu adalah hamba yang kamu punyai adalah kekurangan dan dosa. Walaupun kamu ahli ibadah, sholat 1000 rakaat, kalau perlu 1.000.000 rakaat, sholatmu itu siapa yang memberi kekuatan? Allah. Walaupun kamu khatam Quran sehari sekali, jamaah tidak pernah telat, siapa yang beri kekuatan kamu itu bisa ibadah? Allah. Kan itu jangan akui itu jadi adalah amal ibadahmu. Jangan kamu merasa sudah punya amal ibadah di hadapan Allah. Jangan. Karena kalau Allah tidak menolong kamu untuk beri taufik, beri pertolongan untuk ibadah, kamu juga akan bisa ibadah, kata si guru tersebut. Jadi hamba yang sejati itu bagaimana? Hamba yang selalu merasakan bahwasanya dia tuh hanya punya kesalahan dan kekurangan di hadapan Allah. Hatinya selalu begitu. Ibadah, alhamdulillah ya Allah, saya yang hina ini kok engkau jadikan orang yang ibadah. Bisa jamaah, ya Allah, alhamdulillah, saya yang penuh dosa ini engkau giring, engkau arahkan, engkau beri kekuatan saya untuk bisa jamaah. Engkau pilih saya, ya Allah, sementara di luar sana ada hamba-hambamu yang tidak engkau pilih untuk bisa beribadah, tapi aku yang penuh hina, yang penuh dosa ini, tapi engkau pilih ibadah, engkau pilih baca Quran, engkau pilih bisa tahajud. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi
amal ibadah yang kita lakukan itu tidak kita pandang sebagai amal dari diri kita, tidak, tapi itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita dipilih jadi hamba-hambanya yang bisa ibadah. Itu pesan beliau seorang solihin tadi itu. Jadi setiap saatnya, wahai murid-muridku, kata beliau, di hatimu jangan ada pernah merasa punya ibadah, punya jasa terhadap umat, punya amalan ilmu. Itu enggak. Itu semua kalau Allah enggak memberi kamu kekuatan, kamu tidak akan bisa beramal itu semua. Tapi jadilah hamba yang sejati. Siapa itu hamba? Hamba Allah sejati tadi itu. Intisar bikulil qalb. Hati kita isi dengan rasa salah, rasa merasa punya banyak dosa, tidak punya apa-apa, tidak punya ibadah. Ma makna amal wa qalbuna wa kasbuna kullu zalal. Ya Rabbi, ma makna amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, kami ini enggak punya amal ibadah. Yang kami punyai hanya kesalahan, dosa. Harus diteliti, Pak. Salat kita itu banyak kesalahannya. Allahu Akbar, yang khusyuk berapa menit atau berapa detik? Puasa kita ya cuman tidak makan, tidak minum, mata masih yang haram. Zakat kita mungkin masih salah dalam pengerjaan dan lain-lain. Yang kita miliki itu aslinya ya kesalahan tok. Kalaupun ada benernya itu bimbingan dari Allah. Karena itu orang-orang soleh itu mereka amal ibadahnya full, sholat yang wajib jamaah dijaga, yang sunnah bahkan dijaga, duha, kemudian sholat witir, qobliyah, ba'diyah, semuanya dijaga. Tapi mereka nggak merasa punya apa-apa. Gak merasa punya amalan apa-apa. Yang mereka rasakan dalam hatinya adalah kesalahan, dosa. Aku hanya hamba yang berupa tulang, darah, daging, yang isinya cuma dosa dan salah di hadapan Allah. Itu mereka itu fi ghayatit tashmir. Mereka itu semangat ibadahnya full, akan tetapi qulubuhum, hati mereka itu tus'iru bitaksir. Mereka merasa punya banyak kesalahan. Mereka ibadah banyak, tapi hatinya nggak merasa ibadah. Hatinya nggak merasa punya ibadah. Itu adalah nikmat dari Allah yang diberikan kepada saya. Saya syukuri itu. Tapi bukan milik saya ibadah itu. Itu murni nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus seperti ini? Karena itu tadi, orang itu akan bisa jadi sombong karena banyak ibadah. Bisa. Banyak sholat bisa jadi sombong, jamaah terus bisa sombong. Oh, saya sudah hebat, saya soleh, saya hebat ini. Terus seperti itu, setan tidak akan berhenti menggoda kita. Karena itu, jangan sampai kita menjadi makhluk yang paling dilaknat oleh Allah, yaitu seperti iblis itu tadi, yang mana dia jauh dari Allah, padahal ibadahnya paling banyak, tapi berubah total menjadi makhluk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di sini intinya satu, Allah itu maha sempurna, enggak membutuhkan ibadah kita, dan tidak berbahaya maksiat kita untuk Allah, tidak ada bahaya sama sekali, tidak mengurangi kemuliaan Allah sama sekali. Dan di sini ada pelajaran juga bagi kita, jangan sampai kita menjadi hamba yang lupa diri, hamba yang merasa lebih baik dari yang lain seperti iblis. Na'udzubillah min dzalik. Dan berusahalah kita untuk jadi hamba yang paling takwa, yaitu meniru Nabi kita Muhammad SAW. Selangkah demi selangkah, sunnah demi sunnah, kita jalankan sunnahnya Nabi disertai hati yang bersih, tidak ada dendam terhadap sesama, tidak ada iri, dan tidak ada merasa lebih mulia dengan ibadah yang kita lakukan. Sehingga kalau sudah begitu, kita berarti menjadi al-abd, hakikat al-abd, menjadi seorang hamba yang benar-benar sejati menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita untuk dohir kita, badan kita ini dipilih oleh Allah untuk tetap ibadah istiqomah, dan hati kita dibersihkan, benar-benar menjadi hamba, menjadi hati yang bersih seperti hati hamba yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Minimal niru badan Nabi Muhammad SAW, menjadi hati yang bersih, hati yang tidak merasa lebih baik dari siapapun walaupun ibadahnya full. Nah, semoga termasuk hamba-hamba tersebut. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.